Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhayati Aulia Subagja. NIM saya 6423517. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika di Kaliabang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bank. Nah, pasti belum banyak teman-teman yang tidak tahu sejarah bank dan bagaimana sejak kapan bank itu bermuncul sampai sekarang pada zaman modern ini. Oke, lanjut. Ini adalah jawaban soal pilihan ganda yang ditugaskan oleh dosen Lela Elvira SPMM. Ini adalah jawaban soal pilihan gandanya. Berikutnya yaitu sejarah perbankan. Sebuah tinjauan umum, industri perbankan memiliki akar yang sangat panjang, bermula dari praktik-praktik penukaran uang dan penyimpanan kekayaan yang telah ada sejak zaman kuno. Peran bank sebagai lembaga keuangan yang vital dalam ekonomi modern terus berkembang, didorong oleh inovasi dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang semakin kompleks. Nah, di sini adalah bank-bank yang ada di dunia ya, seperti pendirian Djavansches Bank atau DJP. Pada pemerintahan Hindia Belanda, DJB diberikan hak oktrooi atau hak-hak istimewa untuk bertindak sebagai bank sirkulasi pertama di Asia, sehingga Djavans Bank memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1922, Undang-Undang Djavans Bank Wet hak oktrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali hingga tahun 1922. Setelah dilakukan 7 kali perpanjangan oktrooi, akhirnya pada tahun 1922 pemerintahan Belanda menerbitkan Undang-Undang Djavans Bank Wet sebagai peraturan tentang perbankan pada saat itu. Nah, jadi munculnya peraturan yang ada di bank itu sejak 1922 di Asia ya, di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1953 berdirinya Bank Indonesia, DJB berganti menjadi Bank Indonesia dan beralih fungsi. Saat itu di BI atau Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Selanjutnya, pemerintahan Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJP tahun 1922. Seperti itu. Kemudian kita lanjut saja ya, langsung ke slide berikutnya. Nah, asal-usul perbankan, yaitu dari asal-usul perbankan dari zaman kuno hingga abad pertengah ya. Pertama itu, zaman kuno asal mula praktik perbankan dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno di Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Jadi, bank itu pertama kali ditemukan ada di Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Nah, lanjut ke abad pertengahan. Selama abad pertengahan, bank-bank mulai berkembang di Eropa, terutama di kota-kota pusat perdagangan. Nah, dari zaman kuno ini, bank akhirnya berkembang sehingga ada di abad pertengahan, dan berkembangnya itu dimulai dari benua Eropa ya, di pusat perdagangan gitu untuk berdagang mungkin. Terus ketiga yaitu Bancres Italia. Keluarga bank termuka seperti Medici dan Bardi di Italia memainkan peran penting dalam perkembangan praktik perbankan modern.
Nah, sejarah perbankan memiliki akar yang kuat dalam peradaban kuno, mulai dari praktik penyimpanan dan peminjaman pada zaman Mesir, Mesopotamia, dan Yunani kuno. Selama abad pertengahan, bank-bank mulai berkembang di Eropa, terutama di kota-kota pusat perdagangan seperti Venesia dan Firenze. Keluarga bank terkemuka dari Italia seperti Medici dan Bardi memainkan peran penting dalam perkembangan praktik perbankan modern. Lanjut, perkembangan perbankan di Eropa. Bank pertama dan sistem moneternya yaitu 1. Banca Monte dei Paschi di Siena. Bank tertua di dunia didirikan pada 1472 di Italia. Jadi ini adalah bank pertama yang ada di dunia, berada di Italia pada tahun 1472 yang bernama Banca Monte dei Paschi. Yang kedua ada Bank of England, bank sentral pertama di dunia didirikan pada 1664 di Inggris ya. Yang ketiga, sistem moneter Eropa. Upaya integrasi sistem keuangan Eropa dimulai pada tahun 1979. Perkembangan perbankan di Eropa dimulai dari berdirinya bank pertama di Italia dan Inggris pada abad ke-19 dan ke-17. Bank tertua di dunia adalah Banca Monte dei Paschi di Siena yang berada di Italia, yang didirikan pada 1472. Sementara itu, Bank England menjadi bank sentral pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1994 di Inggris. Kemudian pada 1979, Eropa berupaya mengintegrasi sistem keuangannya melalui sistem moneter Eropa. Jadi kayak perkembangan perbankan dan sistemnya itu berubah semenjak 1979 dimulai di benua Eropa ya. Nah, revolusi industri dan munculnya perbankan modern. Nah, masa revolusi industri itu pada abad ke-18 dan ke-19. Revolusi industri di Eropa membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi dan sosial, termasuk munculnya perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih maju. Nah, pada abad ini, bank lebih banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memanage keuangan mereka ya. Terus yang kedua, kelahirannya bank komersial. Selama masa ini, bank-bank komersial modern mulai bermunculan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang semakin kompleks, menyediakan pinjaman, menerima simpanan, dan memfasilitasi transaksi bisnis. Yang ketiga ada ekspansi dan inovasi. Bank-bank semakin berkembang menerapkan teknologi baru seperti cek, kartu kredit, dan sistem clearing. Industri perbankan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi pada masa revolusi industri. Jadi pada ekspansi dan inovasi ini pada abad 18-19 ini mulai berkembang. Dari situ adanya cek, kartu kredit, dan sistem clearing. Jadi bukan hanya untuk menyimpan uang, bukan ya, sudah berkembang. Nah, perkembangan perbankan Indonesia pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Pertama yaitu pada masa kolonial sistem perbankan Indonesia dikendalikan oleh Belanda. Bank-bank swasta Eropa mendominasi sektor ini, melayani terutama kepentingan ekonomi kolonial. Jadi masa penjajahan itu Bank Indonesia pertama kali didirikan oleh Belanda ya. Pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih dan merestrukturisasi sistem perbankan. Bank-bank milik negara seperti Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia didirikan untuk melayani kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, deregulasi dan liberalisasi. Pada dekade 1980-an, pemerintah melakukan regulasi dan liberalisasi sektor perbankan. Hal ini perbankan memungkinkan berdirinya bank-bank swasta dan peningkatan kompetisi di industri perbankan.
4. Krisis ekonomi dan reformasi. Krisis ekonomi pada tahun 1998 berdampak besar pada sistem perbankan Indonesia. Pemerintah melakukan restrukturisasi dan reformasi untuk memperkuat sektor ini, termasuk memperbaiki regulasi dan pengawasan. Nanti ke slide berikutnya, yaitu sistem perbankan Indonesia, Bank Umum, Bank Kredit Rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Bank Umum, bank komersial yang menyediakan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat dan bisnis. Bank Kreditan Rakyat, bank yang fokus pada pemberian kredit dan tabungan untuk tabungan. Bank yang fokus pada pemberian kredit dan tabungan masyarakat pedesaan. Yang ketiga ada lembaga keuangan lainnya, entitas seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Sistem perbankan Indonesia terdiri dari berbagai institusi keuangan, masing-masing dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda. Bank Umum menjadi tulang punggung dalam penyediaan layanan komprehensif untuk nasabah. Di sisi lain, Bank Perkreditan Rakyat berfokus pada kebutuhan masyarakat pedesaan. Selain itu, lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, perusahaan pembiayaan juga berperan penting dalam ekosistem keuangan nasional. Lanjut, yaitu ada peran penting perbankan dalam perekonomian, seperti kredit, tabung, dan pembiayaan. 1. Kredit menyediakan pinjaman untuk membiayai investasi dan kegiatan produktifnya. Tabungan untuk menyimpan kelebihan dana dan menghasilkan bunga. Yang ketiga, ada pembiayaan, penyaluran dana seperti sektor yang membutuhkan. Sebagai jalur perekonomian, perbankan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Perbankan membantu masyarakat di dunia usaha dalam memperoleh modal untuk investasi dan kegiatan produktif. Selain itu, perbankan juga menyediakan layanan tabungan, memungkinkan masyarakat menyimpan kelebihan dana dan menghasilkan bunga. Lebih lanjutnya, perbankan berperan dalam menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang membutuhkan, sehingga memperlancar arus di dalam perekonomian. Yang selanjutnya yaitu tantangan perbankan di era digital, fintech, dan inovasi teknologi. Yaitu tantangan pertama yang ada di perbankan, yaitu 1. Disrupsi digital, yaitu inovasi teknologi digital mengubah lanskap perbankan, memicu persaingan dengan perusahaan-perusahaan fintech inovatif yang menantang model bisnis tradisional. Kedua, digitalisasi layanan. Bank harus beradaptasi dengan cepat, mengembangkan platform digital yang menarik, aman dan menawarkan kemudahan bagi nasabah milenial. Ketiga, keamanan siber. Meningkatkan ancaman serangan siber mengharuskan bank berinvestasi dalam sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan aset nasabah. Yang keempat, ada inovasi produk. Bank harus berinovasi dengan mengintegrasi teknologi terbaru seperti artificial intelligence dan blockchain untuk menghadirkan produk yang personalis dan bernilai tambah. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada masa depan perbankan, tren dan perkembangan terbaru. Yaitu masa depannya perbankan pasti akan menggunakan transformasi digital. Perbankan semakin memanfaatkan teknologi digital seperti mobile banking, internet banking, dan blockchain untuk meningkatkan efisien dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kedua, ada inovasi produk keuangan. Produk keuangan baru yang lebih adaptif dan fleksibel, seperti pinjaman online, investasi robo-advisor, dan asuransi berbasis platform digital akan semakin berkembang. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan fintech. Bank-bank semakin aktif berkolaborasi dengan perusahaan fintech untuk
kolaborasi dengan fintech, bank-bank akan semakin aktif. Bank-bank akan semakin aktif berkolaborasi dengan perusahaan fintech untuk mengintegrasi teknologi terbaru dan memberikan solusi keuangan yang lebih komprehensif. Maaf ini ketutupan. Yang ke selanjutnya itu kesimpulan perjalanan panjang dan transformasi perbankan. Perbankan telah mengalami transformasi yang panjang dari akar historisnya di zaman kuno sehingga perkembangan yang pesat di era modern. Sejarah perbankan mencerminkan kemajuan ekonomi dan teknologi serta kemampuan beradaptasi dengan tantangan zaman. Nah, dari hal yang sebelumnya aku jelaskan yaitu perkembangan bank di zaman kuno sehingga revolusi sekarang dan tantangan yang harus dihadapi oleh bank, industri bank banyak sekali. Jadi di sini cukup di situ saja video yang saya buat kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.